Assalamualaikum. Bentar ya, saya masukkan dulu teman-teman yang lain. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Kang. Yang awal salah, Pak. Oh, dari tadi mainnya di belakang, kurang belakang. Oke, kita tunggu 1 menit lagi ya. Ini siapa ya? Ini itu. Ya. Mode. Oh. Udah, berarti suaranya mana? Speaker. Ada nggak suaranya? Bang, kalau misalnya nyala moodnya merah apa warna putih sih, Bang? Hilang, udah. Dia belum ngomong. Mulai. Kalau recording gini tuh artinya apa? Ini kamera recording itu lagi nyala kameranya. Di sana. Iya, kamera Oma lagi nyala videonya, nggak apa-apa tuh. Oh, nggak apa-apa. Kabar Oma. Halo. Bu Lilis. Iya. Sehat-sehat ya? Baik-baik. Alhamdulillah. Ya. Ya, ini lagi belajar ini sama temen Ya. di sini. Apa-apa, iya. Oke. Jadi sama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita mulai saja ya sambil nunggu yang lain. Baik, hari ini gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Saya sambil mengundang teman yang lain ya. Oke, kemarin PR-nya apa? Sumsum tulang. Udah tahu ya, sumsum tulang. Dan itu sangat urgent kita perlukan karena berhubungan dengan imunitas, berhubungan juga dengan syaraf-syaraf. Karena kalau misalnya teman-teman kan sudah belajar kiropraktik, terus pembentukan tulang belakang itu ya, terus pressure, akupuntur yang berhubungan dengan tulang belakang, apalagi dengan selain itu refleksi. Nah, itu berhubungan semuanya dengan sumsum tulang belakang. Syaraf-syarafnya kan di tulang belakang itu luar biasa ya, torakal, cervical, lumbar itu luar biasa karena semuanya berhubungan dengan sumsum. Terus yang keduanya adalah berhubungan dengan otak. Oke. Mohon maaf tadi ada yang saya remove karena saya nggak kenal itu kayak kode apa ya. Saya remove tadi. Kalau misalnya ada yang kesulitan tolong di grup kasih tahu. Tadi ada yang saya remove di grup karena tidak dikenal nomornya, bukan nomor HP, bukan juga nama, tapi kode. Jadi saya remove. Baik, ini sudah saya recording. Hari ini materinya adalah energi. Oke, saya mute semuanya. Bilang ke Teh Fatma kalau nggak bisa masuk lihat di IG. Tapi di IG tuh nggak jelas. Oke, ya, siap. Saya masukin dulu materi energi.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baik, ada beberapa materi yang tidak ada di PowerPoint, nanti mohon dicatat oleh teman-teman, semuanya ada di buku, tapi yang di buku saya pun tidak begitu, kalau ini yang saya kasih adalah energi yang untuk level yang lebih tinggi lagi, tapi saya berikan karena diperlukan untuk sekarang, untuk level 2. Baik, sebelumnya teman-teman sudah tahu apa itu energi Ci gitu. Apa sih Ci? Apa sih energi? Tolong sekarang saya ingin Anda praktek dekatkan tangan ya. Coba dekatkan tangannya teman-teman, dekatkan tangannya. Sama-sama dekatkan tangannya. Oke, kasih jarak. Kasih jarak. Oke, ada udara di situ, ada tekanan-tekanan? Ada, kerasa ada tekanan? Naik turun, ada tekanan. Oke. Itu namanya energi. Ya. Jadi ketika Anda memijat, ketika Anda membekam, ketika Anda terapi apapun, Anda menyalurkan energi ke klien Anda. Kadang juga ketika Anda memijat, kok tiba-tiba ada yang bertanya, Telis, pasien saya punya penyakit ini misalnya. Itu menular enggak? Menular seperti apa ya? Apakah TBC, apakah hepatitis? Kalau hepatitis ada kemungkinan untuk menular karena menular kulit. Enggak teh, habis itu tuh sakit badan semua. Ada yang pernah merasakan itu? Sudah ngebekam atau sudah memijat itu sakit semua badan. Kenapa? Karena kita peralihan saling mempengaruhi, saling mentransfer. Intinya mentransfer ya. Kita bukan tenaga dalam, tapi mentransfer energi itu seperti itu. Karena menyentuh. Kenapa saya sarankan teman-teman ketika memijat tidak memakai alat logam. Itu catatannya. Jadi kan sekarang banyak nih alat-alat pijat yang dari logam. Jadi diganti menjadi kayu atau plastik. Karena logam itu penghantar listrik. Nah, penghantar listrik yang baik. Kenapa? Karena tubuh kita itu terdiri dari listrik juga. Terus lagi listrik, air pun penghantar listrik kan, gitu. Nah, itu jadi diharapkan teman-teman kalau nanti memijat, diharapkan untuk tidak memakai alat listrik. Oke, nanti kalau ada pertanyaan silakan nanti di grup ya. Oke. Nah, apa itu energi vital? Nanti teman-teman bisa menjelaskan gini. Ini salah satunya adalah teman-teman ketika mendiagnosa. Ya, ketika diagnosa, tadi kemarin tuh yin yang ya, yin yang. Sekarang adalah energi. Kenapa? Teman-teman diharapkan ketika mendiagnosa, apakah klien ini energinya stagnasi? Apakah energi klien ini ekses? Apakah klien ini energinya defisiensi? Ya, oke. Mudah-mudahan yang baru masuk bisa mengikuti ya. Kita sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan materi kali ini menjadikan keberkahan bagi kita semua. Baik. Amin. Ya, jadi itu tadi kenapa saya ingin teman-teman merasakan tangan kita itu naik turun di ini salah satunya adalah untuk merasakan energi. Karena kenapa? Ketika kita, nah kemarin ada testimoni dari teman saya yang aku pun tulis juga, tapi dia lupa diagnosa energi. Kenapa? Waktu itu sehari sebelumnya dia bleeding, terkena blender atau apalah gitu, pisau blender atau apalah gitu. Jadi keluar darah terus. Nah, esok harinya dia kepingin sebelum saum ini pingin diakupuntur kecantikan. Padahal akupuntur kecantikan ya jauh dari badan gitu. Dan waktu itu teman saya ini diakupuntur kecantikan baru tusuk titik yang memang berhubungan dengan energi, berhubungan dengan lambung di muka, itu langsung kolaps, drop, lemes dan lain-lain, langsung WA saya, teh tolong saya harus bagaimana, apa yang harusnya, jadi seperti itu. Dan jadi energi itu harus betul-betul didiagnosa,
apakah terjadi stagnasi, apakah terjadinya defisiensi atau ekses. Bolehkah ekses? Nah, bolehkah ekses di terapi? Boleh, sangat bagus. Apakah defisiensi boleh di terapi? Boleh, dengan akupuntur, tapi tekanannya akan berbeda. Oke. Nah, jadi ini menjelaskan macam-macam qi dan sumbernya, menjelaskan pembentukan qi itu dari mana, terus sifat dan fungsinya, menjelaskan tentang macam-macam jenis cairan dan fungsi. Ini karena nggak cukup dengan 40 menit pertemuan, maka saya akan bagi nanti pertemuan 2 kali pertemuan ya. Oke. Kita langsung saja pada materinya. Saya sengaja tidak diperbesar agar di sebelahnya bisa kelihatan dari IG ya. Karena ada teman-teman yang nggak bisa masuk IG asal dapat absensi aja. Nah, oke. Klasifikasi qi. Energi, saya ganti energi saja. Menurut sumber dan fungsinya. Nah, kenapa saya sangat fokus terhadap energi ini? Karena dinamakan qi keturunan konjinetal ini adalah kita mendiagnosa ibu ayahnya. Nah, saya memiliki contoh. Saya memiliki anak unik ya. Saya disebutkan anak berkebutuhan khusus itu unik. Yang satu adalah berkebutuhan khusus ini, berkebutuhan khusus juga yang keduanya apa gitu. Ternyata prosesnya adalah dari qi keturunan. Kalau sering disebut penyakit keturunan. Nah, kalau penyakit keturunan sih ada yang pro dan kontra ya. Tapi kalau energi ini sudah diuji coba, mohon yang lainnya di-mute ya. Yang belum di-mute ininya di-mute dulu. Yang baru masuk di-mute dulu. Jadi qi keturunan atau konjinetal ini berasal dari ginjal ibu ayahnya ketika proses pembuahan. Oke, ketika proses pembuahan. Oke, nah kenapa teman-teman nanti jika ada seseorang yang datang ke tempat Anda, periksa, apalagi anak-anak, apalagi bayi. Ketika ibunya hamil, kondisinya seperti apa? Ayahnya seperti apa? Perokok kah? Bekerjanya di mana? Ya, emosinya seperti apa? Karena ini disimpan di sperma. Oke, gini prosesnya ya. Qi konjinetal ini pertama adalah prosesnya berawal dari ginjal. Kapan itu muncul? Pertama adalah munculnya proses pembuahan, ya. Sperma bapak, jadi energi itu terbagi menjadi sumbernya pada manusia itu 3. Pertama awalnya ya. Pertama adalah dari ginjal spermanya bapak. Oke, itu pertama. Terus yang kedua dari ibu. Yang ketiga adalah dari asupan kromosom. Jadi dari asupan apa yang dia dapat di setelah lahir, ya. Apa yang dia lihat dia dapat ketika lahir. Oke. Tadi disebutkan tadi apa energi yang berasal 3 ya. Pertama dari ibunya, sel sperma bapak, sel sperma bapak, sel indung telur ibu. Yang ketiga adalah dari mikrokosmos yang alam ini. Udara, makanan dan lain-lain itu dari situ. Baik. Nah, mula-mula ketika proses pembuahan, ini saya ibaratkan indung telur ya. Prosesnya adalah ini sperma masuk ke indung telur, terbentuklah zigot. Ya, ini di ilmu biologi. Oke. Jangan khawatir, saya pun bukan orang biologi, tapi insya Allah bisa paham terhadap hal ini. Si bapak
setelah menitipkan spermanya kepada ibu, sudah lepas tanggung jawab, sudah nyimpen di inung telur. Nah, di inung telurlah mulai pembentukan zigot. Nah, itu disebut dengan mitokondria. Jadi ibulah yang memiliki mitokondria, bukan mitokondria ayah. Ayah sudah lepas, hanya menitipkan yuanqi ginjalnya lewat pembuahan. Ya, oke. Nah, pusatnya adalah konjinental ini, mitokondria ini adalah pusat energi, ya, pusat energi bagi suatu sel. Paham ya? Saya nggak terlalu cepat ya. Oke, saya ulangi lagi. Yuanqi, karena ini energi itu sangat penting. Yuanqi berasal dari perolehan ibu dan bapak. Oke, dari sperma dan indung telur. Awal pembuahan, sperma membuahi indung telur. Lepas tuh. Mulailah muncul di sini calon bayi, ya, calon bayi. Disinilah kromosom untuk mitokondria. Mitokondria itu adalah pusat energi suatu sel. Ya, oke. Inilah fungsi suatu sel. Di IG tidak ada suaranya. Tenang aja Teh Fatma, nanti rekamannya ada. Ya, disitulah mulai terbentuknya zigot, peredaran. Nah, setelah itu, setelah menjadi anak, setelah menjadi proses pembuahan, ibulah yang bertanggung jawab terhadap energi si anak. Apa? Yaitu makanan yang melewati saluran apa sih namanya itu? Aduh, kok lupa. Ini banyak yang masuk masalahnya. Jadi saya ulangi lagi ya. Jadi itu terdapat dari plasenta. Oh, Masya Allah, saya lupa. Plasenta. Oke, plasenta. Baik. Nah, si konjinental ini ya diperoleh dari ginjal ini dibantu makanan di ibunya. Kenapa ibu hamil itu secara emosi harus baik, secara makanan itu harus baik. Nah, kemarin saya dapat ngasih tugas ngasih tugas ke siapa? Ke Mbak Eka yang di Hong Kong karena dia fokusnya ke herbal ya. Coba mendalami tentang herbal, terutama nutrisi. Kenapa? Karena di dalam kandungan ini si ibu bertanggung jawab untuk memberikan asupan-asupan kepada calon bayi. Kenapa sekarang anak-anak ini banyak sekali yang autis? Kenapa anak-anak sekarang banyak sekali yang Down syndrome? Kenapa banyak anak-anak yang kenapa banyak anak-anak yang sakit? Karena proses awal pembentukan dari sel sperma bapak yang tidak sehat, misalnya perokok lah, begadang lah, atau apa-apa, ya, ketemu dengan indung telur yang nggak sehat juga. Ditambah lagi makanan dan minuman yang nggak bagus juga ketika hamil. Itu, ya. Oke, 3 organ. 3 organ, ya, yang berpengaruh terhadap perkembangan janin. Kenapa banyak anak-anak calon bayi yang tidak berkembang atau nggak ada, matanya tidak melihat, atau hidungnya, atau telinganya, atau tangannya, atau kakinya gitu. Karena ini proses ketika pembuahan, ya. Oke, 3 organ yang bertanggung jawab di dalam kandungan ibu. Pertama adalah limpa. Limpa harus bagus seorang ibu. Yang kedua adalah lambung. Lambung si ibu. Yang ketiga adalah paru-paru. Catat dulu, kita tidak akan bahas lebih detail lagi karena nanti dibahasnya di yang lain ya. Karena kita akan membahas di hal yang lain.
Jadi, teman-teman, paru-paru, limpa, lambung itu tiga organ yang mempengaruhi perkembangan janin. Ya, ketika di dalam kandungan, janin dipelihara oleh ci kongenital ini, ya, di samping energi-energi lewat tali pusat. Nah, tadi yang saya sampaikan tali pusat, oke? Nah, oke, itu tadi di dalam kandungan, paham ya? Di dalam kandungan. Setelah lahir, proses si anak lahir, bagaimana ini energinya? Pertama adalah kita berbicara yang normal dulu ya. Kita berbicara tentang lahiran normal. Ketika lahiran normal, maaf, ini adalah jalannya si bayi lahir. Oke, secara sunatullahnya, ketika bayi ini mau keluar, ini proses ketika memang kalau menurut dokter Tauhid, di sini ada alarm, maaf, di jalan rahim ini, jalan vagina ini ada alarm untuk imunitas. Satu. Yang kedua, kedekatan ibu dengan anak. Yang ketiga adalah itu tadi, alarm untuk energi tadi. Pertama adalah dia keluar. Keluar, prosesnya yang normal adalah dari kepala dulu ya. Dari kepala dengan tekanan. Nah, inilah nanti prosesnya ada yang namanya TE. Kemarin kan saya terangkan Tri-Energizer. Tri-Energizer itu kalau di ilmu pengobatan klasik 3 energi atau Sancho. Sancho atas itu dari kepala sampai ke bahu ini. Sancho tengah itu sampai dari dada sampai ke perut. Sancho bawah dari perut sampai ke bawah. Nah, ini prosesnya adalah ketika si bayi lahir. Paham ya, teman-teman? Kenapa anak bermasalah dengan kesehatannya? Kenapa? Itu tadi, finishingnya adalah ketika proses lahiran. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana caranya ketika anak-anak dilahirkan dalam keadaan disesar. Oke, ketika disesar, maaf, katanya nggak ada suaranya. Ketika disesar, anak ini tidak dalam proses penyebaran energi melalui TE tadi, ya, TE tadi, ya, itu. Ketika anak yang lahir itu proses apa yang dihisap pertama? Proses proses si anak lahir, proses pertamanya adalah yang TE tadi, setiap tekanannya itu kan ke semua organ ya. Apa yang dia terima, energi yang dia terima, yaitu pernafasan udara. Karena saya pernah membantu proses, beberapa kali proses melahirkan. Awalnya ketika saya membantu itu Allahu Akbar, normal, dan yang terjadi adalah Allahu Akbar. Apa coba? Itu bayi ketika lahir sebelum kena udara itu seperti jelly. Apa sih yang makanan anak-anak itu jelly-jelly itu? Karena belum kena udara, si tulang-tulangnya itu belum kena udara. Terakhir kan ubun-ubun judul-judul kan? Oke. Nah, itulah fungsinya udara untuk mengembangkan paru-paru. Paru-paru inilah yang darah menghantarkan paru-paru ke otak, ke seluruh tubuh, ya. Oke. Kenapa anak sesar itu sering alergi? Karena proses melahirkan lewat TE tadi, penghirupan udaranya juga tidak terjadi proses secara alami. Ya, kenapa? Dengan sesar ini banyak anak-anak yang alergi makanan, alergi udara, alergi debu, karena tidak proses awal menghisap udara terlebih dahulu. Karena kebanyakan anak-anak sesar itu yang dikeluarkan apa dulu? Kepala dulu atau kaki dulu?
kaki ya. Nah, kaki dulu. Jadi yang tarik nafas awal adalah kaki dulu ya. Oke, dan tidak pada proses T tadi kan mengeluarkannya. Baik. Nah, setelah proses lahir yang terjadi tadi kan PE, maka yang bertanggung jawab terhadap si perkembangan anak itu siapa? ASI, ya itu dari ASI ya. Mulailah si anak makan, pertama lahir tadi oksigen, yang kedua adalah ASI dari si ibu. Itu proses ketika lahir. Makanya teman-teman, ketika nanti menerapi seseorang, jangan dulu macam-macam dikasih herbal ini, herbal itu, bla bla bla, nggak akan mampu. Tidak akan betul-betul mampu. Lambat. Apa yang harus diperbaiki oleh teman-teman adalah nutrisi dulu. Punten, ini internetnya lagi unstable. Oke. Mudah-mudahan suara saya ini. Oke. Jadi, teman-teman, nutrisi itu ketika teman-teman memiliki klien, tolong yang di-mute dulu ya. Tolong di-mute dulu. Nanti kalau misalnya teman-teman memiliki pasien yang memang sakit ini, sakit itu, perhatikan asupan nutrisinya dulu. Anda mau nerapi apapun, kalau nutrisinya tidak terbentuk dengan baik, lambat. Bisa sehat insya Allah. Prognosanya lambat, tapi betulkan dulu lambungnya. Betulkan dulu limpanya. Betulkan dulu dengan nutrisinya. Ya, itu ada bab tersendiri untuk nutrisi ya. Nanti kita bahas, tapi tersendiri nanti. Ya, itulah ci keturunan. Itu panjang sekali ci keturunan. Jadi nanti yang memelihara kita asupan awalnya adalah dari ASI. Nanti dari ASI diproses ke lambung dan bagaimana nanti saya ceritakan. Ya, oke. Nah ini. Ci perolehan yang didapat, tadi kan ci keturunan. Nah, sekarang ci perolehan yang berasal dari sari makanan dan udara. Ini didapat ketika setelah lahir. Jongci itu ci dada. Yinci itu ci nutrisi atau guci. Ya, ini dicatat ya teman-teman. Weici, ci pertahanan, yang 4 atau zengci atau ci meridian. Disinilah nanti teman-teman mendiagnosa. Oke, selain tadi ci keturunan, pendiagnosaan di sini. Apakah ci dada ini ekses, defisiensi, atau stagnasi? 3 ini. Defisiensi, ekses, atau stagnasi. 3. Yinci pun sama, nutrisi pun sama. Weiqi pun sama. Apa itu Weiqi nanti saya terangkan ya. Zengxi itu meridian. Apalagi ini meridian. Ya, oke. Ini sudah saya terangkan. Nah, ini. Jongqi dibentuk oleh kungci atau qi bersih atau oksigen. Kalau bahasa kita tuh oksigen. Ya. Sebentar Teh Fatma. Ya. Kuci ini energi bersih dengan paru-paru. Dari inhalasi dari paru-paru dan ci bahan sari makanan dari limpa dan lambung. Jadi gini prosesnya. Ketika ci kuci ini nanti ada bagannya. Kita tidak lihat, nanti lihat di bagannya dulu ya. Saya terangkan aja dulu. Ini disimpan di dada lewat asupan udara pertama yang kita isap, itu disimpan di dada. Oke. Nah, fungsi utamanya adalah meningkatkan fungsi paru-paru dalam mengendalikan pernapasan dan kekuatan bicara. Nah, ini yang penting juga. Meningkatkan fungsi jantung, mengatur sirkulasi darah. Kenapa? Karena darah itu mengangkut oksigen ke jantung.
Nah, dari jantung disebarkan ke seluruh tubuh. Oke. 10 menit lagi teman-teman. Bersambung besok ya. Oke. Barusan dari mana? Dari Zoom-nya peringatan 10 menit lagi. Jadi yang kedua adalah darah, yaitu mempengaruhi sirkulasi energi dan darah. Jadi Jongqi ini harus kaya dengan oksigen. Udah kerasa ya 40 menit ya. Oke. Yingqi, silakan difoto dulu ini. Klasifikasi dan produksi qi. Terminologi berbeda. Nah, klasifikasi qi Yingqi ini adalah berasal dari qi bahan makanan. Dibentuk di limpa dan lambung. Bersirkulasi dalam pembuluh. Berfungsi terutama membentuk darah dan mengalirkannya untuk memberikan nutrisi jaringan. Berhubungan erat dengan darah dan bersifat yin. Kenapa? Anda sebagai terapis harus menjadi seorang nutrition juga. Ahli gizi juga. Orang ekses dikasih makan apa, orang defisiensi dikasih makan apa, orang stagnasi dikasih makan apa, berbeda. Herbal pun berbeda. Jika Anda memang berminat nanti belajar herbal, harus bisa mengklasifikasikan herbal itu seperti apa. Ya, oke. Lihat bagian di sini. Lihat. Qi dan proses pembentukannya. Oke, kita lihat, saya harus besarkan ini. Mumpung masih ada 9 menit lagi. Ya, oke. Nah, ini lihat di sini ada TE, Tree Energizer. Oke. Terus ini Upper Energizer, ini di atas. Pertama adalah jantung, paru, lambung, limpa, liver, ginjal, small intestine, dan kandung kemih. Oke, nih, lihat. Ada upper energizer, ada middle energizer, ada lower energizer. Upper energizer ini terdiri dari 2 organ ini. Middle energizer terdiri dari ini. Lower energizer terdiri dari ini, liver, ginjal, kandung kemih, usus kecil, usus besar, kandung kemih, rahim, ya. Oke. Kita mulai masuk energi awal. Pertama yang masuk adalah di sini, makanan terlebih dahulu. Setelah makanan masuk, ketemu tadi di yuan qi ini, qi perolehan yang si anak tadi, atau yang kita punya, bergabung dengan makanan lambung. Oke. Diangkat ke luhur. Ini jingqi atau guqi ya, saripati makanan. Di sini ketemu yuan qi dengan saripati makanan, ketemu dan ditarik ke atas. Guqi ini ditarik ke atas, bukan tarik ke atas, masuk energinya ke paru-paru. Dari paru-paru, guqi ini atau jingqi ini, udara ya, ketemu dengan udara atau zongqi, udara bersih. Nah, dari zongqi inilah diproses ke jantung untuk diproses ke seluruh tubuh. Nah, itu. Ketemu lagi, tetap tadi ketemu dengan si yuan qi ini ketemu dengan lambung, makanan. Setelah menjadi jongqi ini, setelah menjadi saripati makanan yang ada di sini menjadi darah, dan darahnya juga udaranya mengangkut darahnya mengangkut udara, ketemu lagi sama yuan qi, tetap yuan qi utama. Kenapa saya selalu keras sama orang-orang yang minum soda? Karena ini semakin lemah di sini. Dan minum air putih yang bagus dan lain-lain itu di sini. Karena nanti prosesnya ketika udara ini masuk di darah, ketika udara ini masuk di darah, maka disebarkanlah ke seluruh tubuh. Tadi saya sampaikan darah itu mengangkut oksigen dan
cairan. Nah, dari yuan qi ini. Oke. Nah, baru dari situ disebarkan ke seluruh tubuh. Zheng qi ke seluruh meridian. Nah, saripat ya, sisa-sisanya cairan nanti kita akan bahas fluidnya. Ada fluid itu ada kental, bening, dan itu nanti ada yang disalurkan ke kandung kemih, ada yang disalurkan ke sel ke sendi-sendi dan lain-lain itu ada. Oke, ya kita minggu depan besok kita akan bahas tentang Wei Qi karena ini waktunya tinggal 5 menit lagi. Oke, running meeting 422. Oke, sebentar lagi teman-teman. Jadi apa namanya? Nah, ini sambil nunggu waktu ya. Wei Qi. Wei Qi itu berasal dari qi bahan makanan. Bersirkulasi di luar pembuluh darah. Apa aja Wei Qi itu? Kulit, pori-pori, rambut-rambut yang ada di kulit. Halis, maaf, bulu hidung, bulu telinga itu termasuk Wei Qi. Ya. Berfungsi melindungi permukaan otot, pertahanan tubuh terhadap faktor eksogen. Eksogen itu faktor dari luar. Udara, virus, bakteri, dan lain-lain. Mengendalikan pembukaan dan penutupan pori-pori. Melembabkan kulit dan rambut. Mengatur suhu tubuh dan menghangatkan organ zangfu. Organ padat dan organ berongga. Menghangatkan. Seperti leukosit. Keruh bersifat yang. Ya, oke itu Wei Qi. Apa hubungannya qi organ dan meridian? Oke, apa hubungannya qi organ dan meridian? Hubungannya adalah qi ini bersirkulasi di dalam meridian dan organ. Ya. Terus qi organ ini pun berasal dari yuan qi, tadi qi keturunan, zhong qi, ying qi, kombinasi pati makanan, zong qi dari paru, qi dan ginjal, terus qi meridiannya zheng qi yang mempengaruhi fungsi qi darah dan organ zangfu seluruh tubuh. 2 menit lagi. Saya terus lihat ke atas. Oke. Hubungan antar qi. Ini teman-teman boleh difoto ya. Ini nanti ada rekamannya aja yang difoto kalau teman-teman belum bisa ngerekam. Oke, nah hubungan antar qi. Qi kontinental dan qi didapat berhubungan erat saling bergantung, ya. Jadi qi keturunan dan qi yang didapat itu saling berhubungan, tidak bisa dipisahkan. Yuan qi merangsang aktivitas fungsional organ zangfu dan jaringan membentuk qi dapatan yang didapat ya. Qi didapat menopang dan memberi makanan untuk qi kontinental. Oke. Nah, fungsi qi, energi vital, menembus seluruh tubuh kita. Oke, mau manusia, mau binatang sama aja, ya. Memperoleh aktivitas tubuh, mempengaruhi tingkat kesehatan. Qi merupakan akar tubuh manusia, batang, daun, kayu kering tanpa akar. Intinya begini, qi itu pertama, tadi kan teman-teman sudah begini ya, dia prosesnya adalah seperti pengaliran. Oke. Alhamdulillah kita sudah selesai 40 menit. Bersambung besok, kita sedikit-sedikit saja ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini, sharing hari ini bermanfaat, mendapatkan berkah. Teman-teman sehat semua. Penutup majelis, istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Penutup majelis, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Umi. Wa iyaki.